Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexa Priscilla Sujayo dan saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dalam Excel. Sebelumnya saya akan jelaskan lebih dahulu mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi aset itu merupakan hak yang kita miliki dalam sebuah perusahaan. Contohnya seperti kas, piutang, peralatan, sewa DBM, perlengkapan, dan lain-lainnya. Nah, ada pun juga COA. Jadi COA adalah short of account, yaitu nomor referensi dari setiap akun. Nah, untuk aset itu biasanya dimulai dari angka 1. Contohnya seperti kas 1101, piutang 112, peralatan 126, dan lain sebagainya. Nah, kalau liabilitas adalah sebuah kewajiban kita untuk pihak lain. Contohnya seperti utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Jadi kita tuh memiliki utang itu berarti kan kewajiban kita untuk membayar pihak lain. Dan kalau pendapatan diterima di muka, itu artinya kita tuh menerima pendapatan kita dari pihak lain, tapi kita tuh belum mengerjakan jasa kita. Jadi itu masih belum bisa dibilang sebagai pendapatan yang diterima di muka. Sehingga kita tuh memiliki kewajiban untuk mengerjakan sebuah jasa kepada orang lain. Nah, kalau liabilitas itu biasanya chart of account-nya tuh dimulai dari angka 2. Contohnya seperti utang usaha 201, pendapatan pendapatan diterima di muka 209. Dan terakhir ekuitas. Jadi ekuitas adalah kewajiban kita untuk pihak kita sendiri. Jadi contohnya seperti modal, dividen, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pun gabungan. Nah, untuk membuat gabungan ini, kita tuh bisa menggunakan rumus sama dengan concatenate. Kita masukkan dulu. Nah, kita tuh membuat jadi seperti ini, guys. Nah, berarti kita masukkan dulu 101 titik koma. Nah, itu biasanya beda-beda setiap laptop ya. Kalau di laptop saya menggunakan titik koma. Adapun yang pakai titik, dua titik atau koma gitu. Setelah itu kita masukkan titik, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, habis itu titik koma, dan kas. Habis itu tutup kurung. Nah, jadi guys, jadinya 101 kas. Nah, gabungan ini kita akan gunakan buat di jurnal umum, buku besar, dan juga di neraca saldo, guys. Nah, untuk mendapatkan yang lain, ini, itu kita tinggal drag aja dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulisnya satu-satu, guys. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal umum. Kita namain dulu jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum merupakan jurnal di mana kita tuh merekam semua aktivitas yang kita lakukan sebagai sebuah perusahaan. Nah, saya sudah buat soal untuk jurnal umum. Sebentar. Nah, jadi di soal ini kita tuh sebagai CV GMM, guys. Ingat kita sebagai CV GMM. Nah, dari nomor 1, bentar kita bikin dulu akunnya. Itu tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Bukan keterangan ya, tapi akun debit, situ akun kredit, setelah itu debitnya, yaitu harganya atau seberapa besar, satu kredit, dan keterangan, dan terakhir akun. Ini kita sesuaiin dulu besarnya.
Di situ kita vote semuanya sampai bawah, jaga-jaga aja. Di sini. All borders. Kok kamu muncul? Nah, udah. Di situ kita vote dan kemarin. Di situ mungkin akan saya tambahkan kuning mungkin ya. Oke. Jadi kita mulai dari tanggal 1 dulu, yaitu 1 Oktober 2025. Jadi kita sebagai CVJMM itu membuat surat penyetoran modal. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bla 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 bla. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyetorkan modal kepada CVJMM berupa uang tunai sebesar 75 juta, penyetoran modal berupa peralatan yaitu komputer, meja, dan kursi sebesar 50 juta. Nah, sebelum itu kita tulis dulu tanggalnya. Nah, kalau gini kan kurang bagus ya, guys. Jadi kita gantikan dulu, yaitu kita tekan sisi kanan dari mouse kita, habis itu format cells, terus ke date. Ini kita ganti dulu jadi Indonesian, cari dulu Indonesian, ini. Habis itu kita pilih yang ini, guys. Nah, sudah bagus. Oke, setelah itu supaya kita lebih gampang ya, kan kalau misal kita mau bikin jurnal kan biasanya kita tulis manual gini ya, kas, tentang gitu kan. Nah, kan itu buang waktu banget. Jadi kita bisa gunakan ini, kita bisa gunakan data. Sebentar, sebelum itu kita iniin dulu, kita blok dulu di bawah. Itu kita milih data validation. Ini ada di data sini ya, guys. Data validation tuh yang ini ya. Kita pilih. Nah, habis itu kita pilih ini, any value. Pilih yang list. Nah, habis itu kita pergi ke sheet sebelumnya. Bentar, mungkin. Nah, itu kita pilih yang gabungan ini tadi. Kita buat tadi. Di sampai bawah, buat jaga-jaga. Itu ada penyesuaian. Habis itu oke. Nah, nanti di sini bakal muncul kayak gini guys, tanda panah ke bawah ini. Ini kita tinggal pilih sesuai akun yang kita akan gunakan. Teng, 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 gitu. Ini akan muncul sampai bawah sih. Oke, jadi kita mulai dulu dari akun yang dari tangga pertama. Jadi di sini tadi kan saya sudah bacakan Mbak, kalau Nara ini sebagai ownernya itu telah menyetorkan modal kepada si VJMM berupa uang tunai sebesar 75 juta. Nah, berarti uang tunai kan berupa kas. Nah, ini berarti kan dia tuh menambahkan kas ke modalnya. Kalau gitu berarti kan kas berada di debit. Nah, kenapa dia ada di debit? Karena kas itu merupakan sebuah aset yang kita miliki. Jadi kalau aset bertambah itu dia berada di debit. Kalau dia berkurang dia ada di kredit. Satu kas dan penyetoran modal berupa peralatan 50 juta. Sama seperti kas, peralatan merupakan sebuah aset yang kita miliki juga. Di peralatan. Nah, untuk kreditnya apa? Nah, di sini kan sudah tulis surat penyetoran modal. Nah, modal merupakan ekuitas yang kita miliki, yaitu kewajiban kita untuk pihak kita sendiri. Nah, untuk ekuitas itu tergantung ya. Kalau misal ekuitasnya itu menambahkan aset, itu berarti dia kalau bertambah dia ada di kredit. Contohnya seperti modal. Modal kan menambahkan uh, aset kita yaitu kas. Sehingga kalau dia bertambah dia ada di kredit. Kalau dia berkurang dia ada di debit. Beda lain dengan ekuitas yang mengurangi aset, contohnya seperti beban. Beban sewa, beban iklan, dan lain-lainnya. Nah, beban kan mengurangi aset, sehingga dia kalau bertambah, itu ada di debit.
Tapi kalau dia berkurang, dia ada di kredit. Berarti ini di kreditnya adalah modal usaha. Nah, untuk debitnya kita sesuaikan. Nah, bentar ini kurang besar. Oke. Nah, untuk debitnya kita sesuaikan. Ini kan tadi kas 0101 yaitu 75 juta. Jadi kita masukkan di debit 75 juta. Nah, kalau kayak gini kan dia kurang bagus ya. Jadi bisa gunakan ini, itu accounting. Sini kita udah sesuaikan dengan EDR. Nah, ini tadi saya tekan sisi kanan dari mouse ya. Tapi kalau enggak, kita bisa gunakan di home ini, di home, terus number. Nah, ini kita sesuaikan. Kita tuh pakai yang accounting. Supaya dia tuh keluar EDR 75.000 gitu. Terus lanjut ke yang peralatan, penyetoran modal berupa peralatan yaitu komputer senilai 50 juta. Berarti kita masukkan di sini 50 juta. Dan di sini berarti kan itu adalah total dari kas dan peralatan kita, yaitu modal kita totalnya. Jadi 75 juta ditambah 50 yaitu 125 juta rupiah. Untuk keterangannya kita sesuaikan yaitu kalau di kasus ini berarti investasi awal modal. Tapi sesuaikan aja, tidak harus sama kalau saya menggunakan investasi awal modal. Nah, untuk akunnya ini kita bisa menggunakan if kita pilih yang dari akun pertama ini sama dengan 0, berarti kalau benar dia itu D3 yaitu kosong dan titik koma C3 lagi. Nah, nanti dia keluar 101 kas. Itu sesuai dengan ini. Itu. Nah, nanti kita sesuaikan, kita drag sampai bawah, supaya tidak kita usah ketik-ketik terus. Nah, kalau sudah 0 begini, berarti dia udah bekerja ya, guys ya. Bentar, ini kurang besar. Nah, oke, lanjut ke tanggal yang selanjutnya, yaitu kwitansi. Nah, kita tuh dapat kwitansi dari PT Suka Bahagia tanggal 5 Oktober 2025 dengan hormat melalui surat ini kami mengirimkan barang-barang berikut. Pensil 10, kertas HVS 500, dan penghapus 10. Ya. Nah, kita lihat dulu. Pensil, kertas, dan penghapus itu berupa peralatan atau perlengkapan. Itu berbeda. Karena perlengkapan itu adalah barang-barang yang bisa habis kurang dari setahun atau cepat habisnya. Sedangkan kalau peralatan itu adalah barang-barang yang kita punya, tapi dia tuh habisnya tuh lama. Biasanya lebih dari setahun. Nah, kalau pensil, HVS, dan menghapus kan dia tuh habisnya lebih cepat ya, kurang dari setahun bisa. Jadi, maka dari itu dia termasuk ke perlengkapan. Oke, lanjut. Berarti ini kita menambahkan perlengkapan, sehingga dia ada di debit, karena dia itu berupa aset. Perlengkapan. Nah, ini ditulis kalau metode pembayarannya itu tunai, dan statusnya lunas. Berarti kita udah membayarkan pembelian kita ini perlengkapan dengan tunai dan udah lunas. Berarti kreditnya adalah kas, karena kita mengeluarkan uang. Kita sesuaikan. Nah, ini udah masuk ya, kayak tadi. Oke, berarti di sini, sebentar, counting. Oke, kita masukkan yaitu
totalnya 575.000. Nah, ini keterangannya tuh pembelian perlengkapan. Besar. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nah, kita sebagai CV JMM, kita mengirimkan invoice. Kita baca dulu invoice kepada Bapak Susanto. Berikut daftar jasa yang dipesan, konsultasi pajak dan konsultasi keuangan total 5 juta. Nah, kita harus ingat, invoice merupakan kita menagih pihak pihak kita yang menagih kepada pihak yang lain. Jadi ini termasuk ke piutang. Karena ini Bapak Susanto berutang ke kita, sehingga kalau di kita, itu artinya piutang. Jadi piutang merupakan um, akun di mana kita itu ada orang yang berutang ke kita. Tuh. Oke, jadi ini tanggal 7 Oktober. Oke. Berarti kan ini piutangnya bertambah ya guys ya. Karena dia tuh berupa aset yang kita miliki, yaitu hak kita untuk menagih orang lain. Jadi dia bertambah di debit karena dia itu merupakan aset. Dan ini karena kita tuh menyelesaikan jasa, kita masukkan ini ke pendapatan jasa karena kita udah menyelesaikan jasa tersebut. Pendapatan jasa 400. Dan ini totalnya 5 juta. Oke. Ini untuk terangannya menyelesaikan. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya. Nah, kita sebagai CVJMM mengirimkan kwitansi pembayaran kepada Bapak Susanto. Berikut daftar jasa yang dipesan pada 7 Oktober 2025. Nah, kita lihat di tanggal 7 Oktober dia tuh ada piutang usaha. Nah, berarti ini kita udah dibayarkan ini piutangnya karena tulisannya status lunas, yaitu pembayaran tunai. Nah, berarti kita tuh mendapatkan pendapatan kita, tapi berupa kas. Nah, berarti di akun debitnya adalah kas karena kita udah menerima uang kita, pendapatan jasanya, karena di sebelumnya kita tuh belum dapat. Nah, sedangkan di kreditnya adalah piutang usaha, karena piutangnya udah hilang, udah dibayarkan sehingga dia itu berkurang di kredit. Oke, berarti di sini 5 juta. Keterangannya membayar piutang. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya. Ini kita mendapatkan invoice dari PT FNC. Tanggal 12 Oktober 2025, berikut daftar barang dipesan. Tanggal lipat 2, printer 5. Nah, ingat lagi ya guys, invoice adalah sesuatu yang kita itu belum bayar, jadi masih berupa utang. Nah, di kasus ini kita tuh berutang ke PT FNC karena dia tuh yang mengirimkan invoice ke kita. Sehingga kita tuh yang berutang ke PT FNC. Sehingga Oktober. Nah, berarti di sini itu kan kita ini kan udah beli ya. Nah, kita ingat lagi guys, tanggal lipat dan printer tuh itu dia habisnya itu lebih dari setahun atau kurang dari setahun. Ini kan lebih dari setahun, sehingga dia tuh masuk ke peralatan. Peralatan 126. Dan untuk
Akun kreditnya adalah utang usaha karena kita belum bayar. Ini masih masih ke invoice karena kita belum bayar utang usaha. Oke, totalnya 15 juta. Ingat lagi ya, utang usaha itu merupakan liabilitas, sehingga dia kalau bertambah, dia ada di kredit. Kalau dia berkurang, dia ada di debit. Oke, di sini membeli peralatan. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, di tanggal 15 kita mendapatkan kwitansi pembayaran dari PT Jalan Utama. Tanggal 15 Oktober 2025, berikut daftar layanan yang dipesan pada bulan September 2025. Jenis layanan, pengelolaan iklan digital, pengelolaan media sosial. Status lunas, metode pembayaran tunai, totalnya 3,5 juta. Nah, kita baca dulu. Berikut daftar layanan yang dipesan pada bulan September 2025. Nah, berarti kan ini udah lewat ya. Dan yang dipesan itu adalah jenis layanan iklan. Nah, berarti ini termasuk ke beban iklan. Nah, kenapa ke beban? Karena dia tuh kita udah pakai sebelumnya pada bulan September, tapi kita baru bayar sekarang. Beda lagi kalau DPM. DPM itu merupakan kita itu pay in advance, jadi kita tuh belum pakai hak kita untuk menggunakan itu. Sehingga ini masuk ke beban iklan. Nah, beban iklan itu masuk ke ekuitas. Tapi beban iklan itu masuk ekuitas yang mengurangi kas. Sehingga dia kalau bertambah, dia ada di debit. 13 Oktober 25, 25. Berarti ini debitnya beban iklan. Dan karena kita udah lunas ini, kita menggunakan tunai, berarti kreditnya adalah kas. Totalnya 3,5 juta. Untuk keterangannya, membayar beban iklan. Ya, lanjut ke selanjutnya. Tadi oke. Lanjut ke tanggal 18. Kita mengirimkan kwitansi pembayaran kepada Ibu Melisa. Berikut daftar jasa yang dipesan untuk 24 Oktober 2025. Jenis jasa, jasa akuntansi, dan jasa konsultan, total 10 juta, metode pembayaran tunai, statusnya lunas. Nah, kita lihat dulu. Ini kita kirim kwitansinya itu pada tanggal 18 Oktober 2025. Sedangkan ini tuh dipesan untuk tanggal 24 Oktober 2025. Nah, berarti kan kita tuh belum menyelesaikan jasa kita untuk Ibu Melisa ini. Sehingga ini termasuk ke pendapatan diterima di muka. Karena kita tuh udah menerima pendapatannya, tapi kita tuh belum mengerjakan jasanya. Sehingga di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Sebentar, 11 Oktober. Nah, berarti di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Kenapa di kredit? Karena dia itu merupakan liabilitas. Kita tuh memiliki kewajiban kita untuk melakukan sesuatu untuk pihak lain. Sehingga dia kalau bertambah, dia ada di kredit. Nah, sedangkan untuk debitnya itu adalah kas. Nah, kenapa kas? Karena kita udah mendapatkan uangnya berupa tunai 10 juta. Kita tuh belum bisa anggap dia tuh pendapatan jasa karena kita tuh belum mengerjakannya untuk si Ibu Melisa ini. Berarti di debitnya kas dan ini totalnya 10 juta. Berarti kita masukkan 10 juta. Ini kayaknya belum masuk ke accounting kayaknya belum. Berarti ini. Nah, untuk keterangannya berarti menerima pendapatan diterima di muka.
Lanjut ke tanggal selanjutnya. Nah, di sini kita menerima kwitansi pembayaran dari PT FNC tanggal 20 Oktober 2025. Berikut daftar barang yang dipesan pada 12 Oktober 2025. Nah, kita lihat ke tanggal 12 Oktober 2025 kemarin. Nah, ini kan kita mendapatkan invoice dari PT FNC, sedangkan di tanggal 20 Oktober, kita tuh mendapatkan kwitansi pembayaran. Berikut daftar langsung jenis barang ini, metode pembayaran tunai, status lunas. Nah, berarti kita tuh membayarkan um, utang kita kepada PT FNC pada 12 Oktober kemarin. Nah, kita tuh baru bayar itu pada 20 Oktober 2025. Sehingga utang itu kan berkurang. Utang itu kalau berkurang, dia itu ada di debit, karena dia itu termasuk ke liabilitas. Sehingga di debitnya utang usaha dan kreditnya kas, karena kita mengeluarkan uang. Metode pembayaran tunai, statusnya lunas. Oke, totalnya 15 juta. Oke, untuk keterangannya yaitu membayar utang. Lanjut ke tanggal 22 Oktober. Nah, di sini kita menerima kwitansi pembayaran dari toko berjuang. Tanggal 22 Oktober 2025, berikut daftar barang yang dipesan, yaitu cutter 5 biji, pulpen 10 biji. Ini tutup pembayaran tunai status lunas. Nah, berarti kita tuh udah membayar ini. Barang yang kita pesan kepada toko berjuang ini. Berarti kita tuh mengeluarkan kas. Nah, kita lihat dulu ini. Kita tuh mengeluarkan uang untuk membeli apa? Yaitu cutter dan bolpen. Tapi hati-hati dulu, guys. Ini kita harus lihat dulu dia itu berupa peralatan atau perlengkapan. Nah, kalau cutter kan dia tuh bisa habisnya tuh lebih dari setahun, sehingga dia tuh masuk ke peralatan. Sedangkan bolpen itu dia tuh bisa cepat habis. Dia tuh bisa habis kurang dari setahun, sehingga dia tuh masuk ke perlengkapan. Jadi ada 3 akun. Itu pertama minta Oktober 5. Berarti yang akun di debit pertama yaitu peralatan, dan yang kedua itu perlengkapan. Nah, sedangkan di kreditnya adalah kas, karena kita tuh udah mengeluarkan uang dan statusnya udah lunas. Kita mengeluarkan kas di kredit. Berarti di sini peralatan itu kita lihat cutternya tuh 25.000 totalnya. Jadi 25.000. Nah, kalau di perlengkapan dia itu totalnya 400.000. Sebentar salah. Di debit ya. Dan di kreditnya kas yaitu 425.000. Itu total dari pembayaran kita. Kurang nol ya. Nah, berarti di sini kita tulis pembayar peralatan di sini. Ini membayar perlengkapan. Ini membayar peralatan dan per kaplik. Nah, jadinya kurang gede. Sebentar. Oke, lanjut ke tanggal 24. Jadi pada tanggal 24 kita sebagai CVJMM kita mengirimkan surat serah terima pekerjaan kepada Ibu Melisa. Berikut daftar jasa yang dipesan pada 18 Oktober 2025 untuk 24 Oktober 2025. Nah, kita ingat kalau di tanggal 18 Oktober kita tuh menerima pendapatan TTM dari Ibu Melisa untuk tanggal 24 Oktober. Nah, di sini kita tuh udah menyelesaikan jasa kita untuk Ibu Melisa. Sehingga kita bisa dapat Oktober 25. Nah, berarti kan pendapatan DTM-nya tuh udah selesai, guys, udah dikerjakan. Jadi
dia bisa dianggap sebagai pendapatan jasa karena udah dikerjakan. Sehingga di debitnya adalah pendapatan diterima di muka. Karena kita udah menyelesaikan jasa kita, sehingga liabilitasnya kita tuh berkurang. Kewajiban kita untuk pihak lain itu berkurang. Jadi pendapatan diterima di muka ada di debit, sedangkan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Karena kita udah menyelesaikan jasa kita untuk Ibu Melisa ini. Di sini 5 juta, 10 juta ya, maaf, 10 juta, di sini juga 10 juta, kurang nol ya. Nah, jadi di sini kita tulis keterangannya, menyelesaikan kan jasa. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 29. Jadi tanggal 29 Oktober kita menerima kwitansi pembayaran dari PT Samar. Berikut jenis persewaan yang dipesan untuk 2 bulan. Sewa tanah 50 meter kali 40 meter, metode pembayaran tunai, dan statusnya lunas. Nah, kita lihat berikut jenis persewaan yang dipesan untuk 2 bulan. Nah, kalau gini kan berarti kita tuh belum menggunakan hak kita untuk menggunakan sewa tanah ini. Jadi dia tuh termasuk ke DPM, sewa DPM, bukan ke beban DPM. Bukan ke beban sewa, salah. Karena kalau beban sewa itu berarti kita udah menggunakan sewa kita sebelumnya. Nah, kalau ini kan kita belum belum pakai, tapi kita udah bayar duluan untuk 2 bulan. Sehingga pada 29 Oktober 25, berarti di debitnya adalah sewa DPM. Karena sewa DPM itu merupakan aset kita, hak kita untuk menggunakannya. Sedangkan di sini berarti di kreditnya adalah kas. Karena di sini sudah tulisannya ada status lunas, sehingga kita mengeluarkan uangnya. Totalnya 10 juta, berarti kita masukkan 10 juta. Berarti keterangannya adalah membayar sewa DPM. Oke, tanggal selanjutnya yaitu tanggal yang terakhir, tanggal 31 Oktober 2025, yaitu surat pernyataan pembagian dividen CVGMM. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membagi dividen sebesar 20 juta berupa tunai. Nah, dividen itu merupakan ekuitas kita di dalam perusahaan. Ekuitas itu kewajiban kita untuk pihak kita sendiri dalam perusahaan. Nah, kenapa? Karena dividen itu kan dibagikan untuk karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ya. Jadi tanggal 31 Oktober 2025. Nah, berarti kan, nah, ingat lagi kalau dividen itu kan mengurangi kas, ekuitas yang mengurangi kas, sehingga dia tuh ada di debit kalau dia bertambah. Nah, sedangkan di kreditnya adalah kas karena kita udah mengeluarkan uang 20 juta berupa tunai. Jadi kita masukkan 20 juta. Dan keterangannya itu membagi dividen. Supaya lebih rapi nih saya ini dulu. Saya ya unborder. Ya, oke. Ini adalah hasil dari jurnal umum yang kita lakukan tadi. Untuk ini saya hapus dulu. Oke, ini adalah hasil dari jurnal umum kita. Nah, untuk tahu kita itu udah balance apa enggak hasilnya, kita gunakan rumus sum. Sum ini digunakan untuk menambahkan
Pas dari semua angka yang ada. Turunin. Hasilnya adalah 219.500.000, 219.500.000. Dan untuk di kreditnya, ini di debitnya ya. Kalau di kreditnya berarti sum di sini sampai bawah. Sebentar. Nah, hasilnya sama ya guys. Berarti udah balance ini. Nah, selanjutnya kita buat yaitu buku besar. Nah, jadi buku besar itu di mana semua akun-akun yang kita gunakan di jurnal umum ini kita ringkas jadi satu. Jadi tiap akun tuh punya buku besarnya masing-masing. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di sini. Nah, untuk buku besar kita tuh bisa gunakan yang namanya pivot table. Nah, pivot table ini kita gunakan supaya lebih gampang gitu. Nah, kita tekan dulu pivot table di insert. Di sini paling kiri pojok, kita tekan. Nah, kita bisa pilihkan table atau range-nya. Nah, gitu kita balik ke jurnal umum tadi. Nah, kita pilih dari tanggal sampai akun sampai bawah. Pokoknya semua semua jurnal ini. Tapi kalau bisa sampai bawah ya. Karena takutnya ada penyesuaian gitu. Oke. Habis itu tekan oke. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul field name di sini di bawahnya. Nah, kita pilih yaitu tanggal debit, kredit, terangan, dan akun. Nah, ini kita sesuaikan dulu ya. Bentar. Ini kita sesuaikan. Kita tanggal itu masukkan ke browse. Karena kita butuhkannya itu ada di sini. Nah, sedangkan kalau akun itu kita masukkan ke filter. Karena kita tuh kan butuh untuk pemilihannya masing-masing. Kita nggak butuh semuanya dalam satu buku besar gitu. Dan keterangannya ada di rows juga. Nah, sudah. Ini kita tinggal sesuaikan, yaitu ini kan ada nanti ada pilihannya nih, ada all ini. Nah, kita pilih sesuai apa yang kita mau. Misalnya kas gitu ya, ini kan udah kepilih semuanya, kita masukkan semuanya nih. Jadi tinggal pencet ini, habis itu kas. Nah, udah muncul nih, kayak gini. Nah, kalau gini kan kurang enak ya lihatnya ya. Jadi kita tekan di sini, tekan pivot table-nya, habis itu tekan pivot analyze, design maksudnya. Kita pilih subtotal, don't show subtotal, habis itu ke report layout, show in tabular form. Nah, kalau gini kan lebih enak. Nah, selanjutnya, ini kan udah muncul nih, debit dan kreditnya dari totalnya. Nah, kita tuh butuhkan yang namanya tuh saldo dari debit dan kreditnya. Nah, maka dari itu kita tuh bisa menggunakan yaitu di pivot table analyze, pilih yang field ini, pilih calculated field. Nah, di sini kita namain dulu namanya debit. Di debit. Nah, di sini kita masukkan formula yaitu if jika debit lebih besar dari kredit, titik koma, maka debit mengurangi kredit. Nah, udah muncul nih selisih dari debit dan kreditnya, yaitu 405. Ini kalau debit ya. Kalau di kredit kita bikin lagi, tapi kebalikannya. Ini berarti, bentar ini itu F, berarti balikannya. Kalau tadi debit, sekarang kredit. Oke, dimasukkan kredit. Kalau lebih besar dari debit, titik koma, berarti kredit itu dikurangi dengan debit. Nah, muncul nih. Berarti di sini hasilnya itu lebih besar
di debit, yaitu 440 juta 500.000. Itu untuk kas. Nah, untuk selanjutnya itu tinggal kita kopas saja. Kita nggak usah bikin lagi di pivot table-nya itu. Tinggal kopas. Nah, kalau bisa tuh kita horizontal ya masukinnya. Kalau enggak, kalau misalnya kita taruh di bawah sini, itu nanti dia bakal bertabrakan. Masukkan ke sini, paste. Nah, terus sesuaikan lagi, itu kas. Tinggal di kas, sekarang piutang. Nah, ini yang muncul nih. Berarti ini nol nih hasilnya. Oke, lanjut lagi. Pokoknya sampai semuanya udah ada ya. Sekarang peralatan. Ini totalnya di sini itu 105 juta 52 500. Oke, lanjut lagi. Sewa DPM, sewa DPM, itu perlengkapan, utang usaha, setelah itu pendapatan di rumah dibuka. Situ lanjut terus pokoknya sampai selesai, guys. Modal, dividen, pendapatan jasa, dan yang terakhir yaitu kepanikan. Nah, ini adalah hasil dari semua buku besar yang telah kita buat dari jurnal umum itu. Udah ada kas, piutang, ini piutang, ini kayaknya peralatan deh. Oh, kepencet ini. Ini peralatan, sewa DPM, perlengkapan, utang usaha, pendapatan terima di muka, modal, dividen, pendapatan jasa, dan beban iklan. Nah, ini udah selesai nih buku besarnya. Selanjutnya kita bikin yang namanya yaitu neraca saldo. Jadi neraca saldo itu ringkasan dari buku besarnya kita. Jadi hasil dari buku besar ini itu kita satukan jadi satu di neraca saldo. Nah, neraca saldo itu dibuat pada saat akhir periode ya atau akhir bulan. Nah, untuk neraca saldo kita tinggal kopas saja nih dari sini. Dari sini kita kopas pivot table-nya, kita pindahkan. Ini bentar, kita namakan dulu buku besar. Oke, di sini namanya neraca saldo. Setelah itu kita kopas dari sini, dari buku besar ke neraca saldo. Nah, di sini kita ubah jadi neraca saldo. Yang kita butuhkan itu bukan tanggal, tapi debit, kredit, bukan keterangan, dan akun. Select all. Nah, di sini kan kita udah dapat nih neraca saldonya. Ini bilang nih gara-gara tadi saya
ke bawah banget ya. Jadi ada blanknya. Ini kita tinggal hapus aja blanknya di sini. Nah, ini kan ada grand totalnya. Ini kita tinggal hapus aja ini kayak totalnya. Kita bikin sendiri aja grand totalnya. Nah, nah, bagi kita tinggal jumlah aja sendiri yaitu pakai sum totalnya yaitu segini. Sebentar. Sum totalnya 140 juta. Sini juga total. Kita lihat dia itu balance atau tidak. Oke, jadi hasilnya balance ya guys. Jadi begitu caranya membuat jurnal umum, buku besar, dan cerita saldo menggunakan Excel. Ya guys, oke. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.